Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi bisnis. Nah, negosiasi sendiri itu yang dapat disebut dengan perundingan atau bisa disebut juga dengan proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi mencakup beberapa hal, yaitu pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Nah, kapan sih negosiasi dibutuhkan? Negosiasi sendiri dibutuhkan pada saat adanya pertentangan kepentingan, perdebatan, solusi, serta peluang berkompromi. Nah, di sini ada 4 manfaat dari negosiasi sendiri, yaitu yang pertama tercapainya tujuan. Nah, di mana melalui negosiasi apa yang diinginkan dan cara mencapai yang menjadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar, yaitu melalui negosiasi harus merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik. Bukan hanya sebagai penonton aja. Lalu yang ketiga, menjalani hubungan baik. Di sini inti dari negosiasi sendiri adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Nah, di mana melalui negosiasi pihak lain dapat melihat cara pandang kita dan menyepakati hasil yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, jadi ketika kita bernegosiasi, kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, tetapi kita harus mendengarkan pihak lawan untuk bernegosiasi supaya tidak terjadinya konflik dan tidak merasa dirugikan. Keterampilan negosiasi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu negosiasi konvensional dan negosiasi non-konvensional. Nah, negosiasi konvensional ada 3 poin penting yang terdapat di dalam negosiasi konvensional. Yang pertama, fokus pada kemenangan. Yang kedua, bertahan keras pada posisi masing-masing. Yang ketiga, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Nah, di dalam negosiasi konvensional terdapat 4 model, yaitu yang pertama, menggeletak. Yang kedua, mengancam. Yang ketiga, mengkritik. Dan yang keempat, berdebat. Cara negosiasi yang efektif yang pertama harus memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Ini maksudnya harus fokus pada masalah, bukan ke siapa yang terlibat. Nah, yang kedua, jangan terjebak perdebatan posisi. Nah, maksudnya sendiri bahwa setiap pihak berangkat dari posisi satu ke posisi yang lain. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Nah, semakin banyak alternatif, pilihan memungkinkan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak. Nah, yang keempat, kesepakatan harus didasarkan kriteria yang objektif, di mana jangan terjebak pada penampilan orang yang karismatik. Nah, terdengar sangat meyakinkan selama bernegosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Profil negosiator. Yang pertama, konektor. Nah, ciri yang paling mudah dikenali dari konektor sendiri ialah biasanya memiliki ruangan atau kantor dengan dekorasi yang rapih, terdapat foto keluarga, dan ada beberapa tanaman indoor di dalam ruangannya. Nah, tips dalam bernegosiasi dengan konektor sendiri itu Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point, serta pahami kondisinya dahulu. Jangan langsung melakukan negosiasi. Yang kedua ada network atau penjaring. Nah, ciri-ciri penjaring ini pembawaannya senang, heboh, ramai, namun kurang memperhatikan sesuatu secara detail. Sikapnya bersahabat dan menyenangkan, dan tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel Anda dalam bernegosiasi. Nah, tips bernegosiasi dengan penjaring ini sendiri yaitu penjelasan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya. Dan Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga ada prosedur. Nah, tipe ini paling sulit dalam bernegosiasi karena mengutamakan ideal dahulu, masalah relasi urusan kedua. Nah, tips bernegosiasi dengan prosedur sendiri yaitu
jelaskan terlebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara menarik. Kemudian, tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika iya, maka baru Anda dapat melanjutkan. Nah, yang keempat ada analyzer, yang mana ia menyukai keakuratan data dan kerincian. Tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, menyukai menunda keputusan, dan akan memberi jawaban melalui email atau surat, dan jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Nah, tips bernegosiasi dengan analyzer ini sendiri yaitu hanya ada satu, yaitu siapkan dukungan secara detail dan lengkap. Nah, selanjutnya ada 13 elemen sukses dalam bernegosiasi. Yang pertama, ada waktu persiapan yang memadai. Lalu, yang kedua ada sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. Yang keempat, strategi atau rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima, taktik bernegosiasi yang tepat. Dan yang keenam, sikap saling menghormati. Yang ketujuh, informasi lawan negosiasi. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, positive thinking. Yang ke-10, terbuka untuk bertukar ide. Yang ke-11, mau berkompromi. Yang ke-12, bangun kesepakatan. Dan yang ke-13, evaluasi implementasi. Kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Yang pertama, menginginkan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, saling mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, gagal dalam mengenali kekuatan sendiri. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terjebak dalam suatu pilihan. Yang keenam, memiliki mental win-lose. Yang ketujuh, berpikir jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalani dalam jangka panjang. Lalu yang ke-8, terlalu banyak menekan pihak lain. Yang ke-9, menerima opini sebagai fakta. Yang ke-10, posisi dianggap segalanya. Yang ke-11, percaya. Semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan. Yang ke-12, banyak bicara, sedikit mendengarkan. Yang ke-13, terlalu tergesa-gesa.